Kalau kita ngelihat orang-orang hebat kayak Albert Einstein atau Mahatma Gandhi, kita tuh kadang secara tidak sadar terkena ilusi yang bernama halo efek. Ilusi ini ngebuat kita jadi menganggap kalau orang-orang hebat ini pasti merupakan orang yang baik. Padahal belum tentu. Contohnya, kita kadang secara nggak sadar mikir, masa orang yang memperjuangkan kemerdekaan India seumur hidupnya kayak Gandhi punya perilaku jahat? Jawabannya mungkin aja emang nggak punya, tapi kan belum tentu. Nah, di sini kita akan ngomongin orang-orang hebat, tapi bukan orang-orang baik. Jadi langsung aja, mari kita bahas. Pertama, kita bahas tentang Albert Einstein. Kalian semua udah pasti tahu siapa dia. Dikatakan Einstein adalah orang paling berpengaruh di abad ini. Bagaimana enggak? Dia yang menemukan teori relativitas dan rumus terkenal E sama dengan mc². Dan pada dasarnya, dia yang memulai fisika modern. Tapi walaupun begitu, ternyata sifat pribadi Einstein nggak sehebat pencapaiannya. Einstein memperlakukan istrinya sendiri dengan sangat-sangat buruk. Istri Einstein bernama Mileva Maric. Mileva merupakan teman sekelas Einstein saat di universitas. Dia juga orang yang sangat pintar di akademik. Dia merupakan satu-satunya wanita di kelasnya itu. Singkat cerita, setelah Einstein dan Mileva menikah, Mileva membuang semua potensi akademiknya dan memilih nggak melanjutkan pendidikan karena mau mengurus anak-anak mereka dan juga mau fokus support Einstein aja dengan membantu penelitiannya. Kalau kalian tahu, teori relativitas yang terkenal itu penelitiannya dibantu juga sama Mileva. Bayangin, Mileva yang punya potensi sukses besar di akademik memilih nggak ngelanjutin pendidikan buat ngurus anak-anak Einstein dan masih sempat juga ngebantu penelitian Einstein. Tapi apa balasan Einstein? Einstein selingkuh sama sepupunya sendiri. Yap, sepupu Einstein sendiri. Tapi walau ketahuan, Mileva nggak mau pergi dari Einstein. Dan balasan Einstein selanjutnya yang sangat-sangat jahat, yaitu Einstein memperbolehkan Mileva buat tetap tinggal serumah, tapi dia memberikan 10 syarat yang sangat nggak manusiawi ke istrinya sendiri. Ini syaratnya. Silahkan kalian pause kalau mau baca. Oke, udah. Nah, pandangan Einstein tentang wanita sebenarnya sangat kacau. Soalnya, ketika dia suka sama seorang wanita, dia cuma suka sama kepintarannya doang, kayak Mileva yang pintar. Dan kalau ada wanita yang lebih pintar dari Mileva, Einstein gak segan-segan buat langsung gantiin Mileva. Jadi, sekarang kita udah membahas satu contoh ilmuwan paling pintar dan jenius yang punya perilaku sangat buruk terhadap wanita. Nah, selanjutnya, orang yang kita bahas bukan ilmuwan pintar, tapi tokoh perdamaian dunia yang berjuang demi kemerdekaan negaranya seumur hidup dia, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh utama dalam perjuangan India untuk bebas dari penjajahan Inggris. Dia sangat terkenal di dunia karena gerakan dia untuk memimpin perdamaian tanpa kekerasan. Dia memimpin gerakan yang sangat heroik dan pengorbanannya emang sangat besar. Namun, meskipun begitu, ada beberapa pandangan dan perilaku dia yang sangat berbanding terbalik sama apa yang dia perjuangkan. Contohnya, Mahatma Gandhi mempunyai pandangan yang sangat terkenal tentang diskriminasi. Dia sangat memperjuangkan rakyat India agar tidak didiskriminasi oleh negara-negara barat, terutama Inggris. Karena pada saat itu, rakyat India dianggap kotor dan gak beradab sama orang-orang barat. Tapi, walaupun Gandhi menentang diskriminasi terhadap orang India, dianya sendiri malah mendiskriminasi orang-orang Afrika. Buktinya adalah, pas Gandhi muda, dia pernah ke Afrika Selatan dan setelah dia melihat-lihat negara itu, dia mengatakan kalau orang kulit putih di sana harus jadi ras yang paling mendominasi. Dia juga mengatakan kalau orang kulit hitam di sana menyusahkan, sangat kotor, dan hidup kayak binatang. Walaupun bukti diskriminasi dia cuma pas dia muda, tapi tetap aja itu jahat banget dan nggak bisa dibenarkan. Terus selanjutnya, dia juga nggak konsisten sama keyakinannya. Soalnya saat istri Gandhi terkena penyakit pneumonia dan biar sembuh adalah dengan minum obat penisilin, Gandhi nggak ngebolehin itu karena itu bukan obat alami. Dan akhirnya istrinya meninggal. Tapi pas Gandhi kena malaria, dia langsung minum obat-obatan yang nggak alami itu. Kan nggak konsisten. Di saat umurnya 70 tahun, dia juga pernah membuat eksperimen yang sangat kontroversial. Dia membuat eksperimen untuk membuktikan dan mengontrol hawa nafsu dia. Dengan cara apa? Dengan cara tidur sama-sama telanjang dengan keponakan-keponakan perempuan dia yang masih remaja. Ini jelas sangat
nggak sesuai sama image yang dibangun sama dirinya sendiri. Oke, penjelasan sedikit. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakuin Gandhi buat India emang sangat heroik dan sangat hebat. Pandangan-pandangan yang dia gaungkan juga semuanya hebat-hebat dan mampu merubah banyak orang. Tapi prestasi-prestasi dia jangan membuat kita memandang dia pasti sepenuhnya baik, karena dia juga punya pendapat yang jelek dan sifatnya nggak selalu menyamai apa yang dia ajarkan. Terakhir kita bahas orang yang sering diperkenalkan di buku-buku kita saat SD sebagai penemu lampu bohlam, Thomas Alva Edison. Dia dikenal sebagai pencipta barang-barang yang sangat revolusioner di zaman itu, seperti lampu bohlam, fonograf buat merekam musik, terus alat perekam video, dan ratusan penemuan lainnya. Tapi kalau kalian tahu, sebagian besar dari penemuannya ini adalah hasil curian ide orang. Dia cuma pembisnis kejam, oportunis, dan kerjaannya nyuri dan modifikasi ide orang supaya jadi menguntungkan. Misalnya, tentang penemuan dia yang paling terkenal, lampu bohlam. Sebenarnya bukan dia yang menemukan ide awalnya. Dia cuma ngikutin ide dari penemu Inggris di tahun 1835. Nah, Edison cuma mengembangkan lampu bohlamnya agar bisa bertahan sampai 1200 jam supaya laku kalau dijual, dan dia malah mematenkan penciptaan lampu bohlam ini padahal dia cuma memodifikasi. Selanjutnya, kisah yang paling terkenal adalah perang antara dia dengan Nikola Tesla. Jadi di sini bisnis Edison udah sangat besar, dan salah satu penghasilan utamanya dari penemuan dia tentang listrik DC, direct current atau arus searah. Nah, Tesla yang baru bekerja di perusahaan Edison berpikir listrik DC ini kurang efisien karena cuma bisa mengantarkan arus listrik 1 km dari generator. Jadi Tesla mengembangkan ide baru yang bernama listrik AC, alternating current, atau arus bolak-balik. Penemuan Tesla ini ternyata bisa mengantarkan listrik hingga ribuan kilometer dan juga bisa menghantarkan daya yang lebih besar. Terus Tesla menawarkan ide ini buat mengganti listrik DC ke Edison, tapi Edison menolak mentah-mentah dan bahkan menipu Tesla karena takut image penemuannya kalah. Singkat cerita, Tesla menawarkan penemuannya dia ke investor lain dan sukses besar di pasaran. Di sini listrik DC milik Edison perlahan-lahan nggak laku lagi, dan karena nggak terima, Edison melancarkan propaganda besar-besaran. Dia membuat listrik AC milik Tesla terlihat sangat tidak aman dan dijadiin ada sentimen negatif. Kalau kalian tahu, tempat duduk listrik buat alat eksekusi mati yang ada di film-film itu dibuat pakai listrik AC, dan termasuk propagandanya Edison. Dia juga pernah mengundang banyak wartawan buat demonstrasi listrik AC untuk menyetrum anjing dan gajah sampai mati, dan semua itu direkam terus dikirim ke bioskop-bioskop. Emang bener kata orang, kita jangan pernah ngelihat seseorang cuma dari luarnya aja. Don't judge book by its cover. Ya udah, gitu dulu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian mau request bahas hal lain, tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe. See ya.